Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Berikut adalah media pembelajaran perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan model pembelajaran adalah pembelajaran berbasis masalah. Perkenalkan, nama saya Kadir Radiana, guru SMK Negeri 1 Amblepura. Marilah kita simak bersama. Masalah yang pertama. Jadi terlihat ada pohon. Permasalahannya adalah bagaimana kita menaksir tinggi pohon tanpa memanjat dan tanpa mengukurnya dengan meteran. Nah, kita akan misalkan titik ujung pohon dengan suatu titik Q. Kita observasi dari titik P, di mana akar pohon kita misalkan R, sehingga kita bisa ukur titik observasi ini ke Q dengan sudut elevasi dengan menggunakan alat ukur klinometer, misalkan didapat 40 derajat, dan tentunya jarak titik P ke R juga kita bisa tentukan setelah diukur misalnya panjangnya 10 meter. Kita bisa bayangkan ini adalah segitiga raksasa siku-siku di R dengan salah satu sudutnya adalah 40 derajat. Mau tahu caranya? Mari kita simak bersama-sama dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi anak-anak bisa menggambar sketsa gambarnya seperti ini. Lalu kita buat beberapa segitiga. Setelah didapat beberapa segitiga dengan besar salah satu sudutnya 40 derajat, maka perbandingan panjang sisinya tentunya adalah sama sesuai dengan teori kesebangunan yang sudah dipelajari di SMP. Yang jelas nanti anak-anak akan mendapatkan perbandingan B banding C berapa, perbandingan antara A berbanding C berapa, dan perbandingan antara B berbanding A berapa. Jadi tinggi pohon nanti bisa ditentukan dengan mengalihkan jarak antara B ke C itu A, yaitu 10 meter yang tadi, dengan perbandingan B berbanding A. Nanti akan didapat tinggi pohonnya berapa. Silakan anak lanjutkan menghitung. Kemudian kita lanjutkan dulu ke masalah yang kedua. Bagaimana menentukan ketinggian mobil pada jarak yang menanjak? Jadi, mari kita lihat lintasan mobilnya. Setelah melihat mobil pada jalan yang menanjak, di berapa jarak dari posisi mobil yang di atas ini dihitung dari bawah ini. Kita juga bisa tentukan dengan konsep Pythagoras. Yang pertama, kita misalkan posisi mobilnya itulah titik Q, kemudian kita observasi di titik P, dasarnya di sinilah R. Jarak antara P ke Q tentunya bisa kita tentukan misalnya 100 meter. Kemudian sudutnya seperti tadi bisa kita juga ukur misalkan 35 derajat. Sehingga kita bisa bayangkan inilah segitiga raksasa dengan sudutnya 35 derajat. Dengan cara yang sama seperti masalah pertama, kita bisa buatkan sketsa, cari perbandingan panjang sisinya. Nah, untuk menentukan ketinggiannya, panjang QR ini, kita bisa buatkan beberapa segitiga, perbandingannya akan sama. Hingga ketinggian QR ini bisa dicari dengan mengalihkan 100 meter dengan perbandingan antara B per C, nanti akan didapat ketinggiannya. Juga kita bisa tentukan panjang PR ini berapa jarak. Jadi demikianlah penerapan dari trigonometri. Dengan demikian, nanti kita bisa simpulkan bahwa perbandingan panjang sisi segitiga ini sangatlah penting.
sehingga para ahli menamakan dengan sinus, kosinus, dan tangan. Sinus disingkat sin alfa adalah panjang sisi depan, alfa per panjang sisi miring, kosinus alfa adalah panjang sisi samping alfa per panjang sisi miring, tangan alfa adalah panjang sisi depan alfa per panjang sisi samping. Berikut adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini terkait dengan materi kejuruan di LPKC, layanan penunjang keperawatan dan caregiving. Ya. Seperti tabel ini sudah ada gambar. Sebuah jalur kursi roda harus dibuat untuk suatu anak tangga dengan tinggi 120 mm. Nah, tentukan jarak horizontal minimum yang mungkin untuk jalur kursi roda tersebut dengan memperhatikan tabel ini dan memanfaatkan konsep trigonometri untuk menentukan permasalahan yang ada dalam soal ini. Jadi demikian anak-anak, konsep trigonometri sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua.